Asik. Ingat. Puisi. Ya, benar. Apa sih? Tambah bingung. Jadi kalau sekarang ada perusahaan yang baru ada di Ramis Radio, Go Public, ya kan? Artis-artis juga Go Internasional. Loh, Kerawang sejak dulu sudah mempelopori Go yang Kerawang. Go itu sudah dipakai Kerawang dari dulu. Jadi luar biasa Kerawang itu. Dan properti terutama rumah itu memang penting. Dulu saya ingat pertama kali saya punya rumah, saya ambil yang tipe 91. Pertama kali saya punya rumah itu, saya ambil tipe 91. Jadi 9 bulan saya bisa baru bayar 1 cicilan. Hidup waktu susah waktu itu. Akhirnya dapat yang 45, ya kan, 4 bayar, 5 tunggakan. Lumayan lah, naik kan. Tapi sekarang terakhir saya ambil rumah, oh malah bengep-bengepnya. Ambil rumah tawon, malah bengkak semua. Rumah itu penting. Orang menikah saja ingin membina rumah tangga. Itulah pentingnya rumah. Kalau nggak punya rumah, berarti hanya membina tangga. Orang menikah yang pertama dicari harus rumah. Menikah kok mau membina tangga, ngapain? Mau cari rumah tawon. Saking pentingnya rumah, ya kan? Selain itu, misalnya karyawan mau jabatannya setinggi apapun, biasanya yang dipikir jadi hitung-hitungan adalah take home pay. Take home pay-nya berapa? Coba kalau dia nggak punya home, pay-nya mau dibawa kemana? Harus punya home dulu. Take home pay, ya kan? Karena kalau nggak punya rumah, tidur di jalan, take road pay namanya. Jalanan. Namanya home, pentingnya rumah. Keren ya. Tapi luar biasanya investasi rumah ini adalah investasi masa depan. Karena bisnis properti ini adalah investasi yang sangat luar biasa. Ini ibaratnya membeli masa depan dengan harga hari ini. Itu yang harus Anda bayangkan. Jadi properti boleh tepuk tangan boleh? Boleh. Minum boleh. Jadi bisnis properti salah satunya adalah membeli masa depan dengan harga sekarang. Ini yang harus Anda ingatkan nanti pada konsumen. Karena itulah pentingnya. Karena apa? Kalau nggak beli sekarang, repot. Properti ini apa? Tiap Senin naik. Kalau saya lihat properti, di mana hari Senin naik. Makanya orang yang nggak punya rumah punya istilah I hate Monday. Karena apa? Setiap Senin naik terus. Orang yang nggak punya jadi kesel sama Senin. Padahal yang properti itu malah suka sekali dengan Monday, karena Monday buat mereka adalah money day, hari-hari uang. Nah, yang saya lihat dari Galumas bukan seperti itu. Galumas memberikan sesuatu yang pasti akan sangat menguntungkan bagi orang yang mau membelinya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan saya dikasih satu. Ngarep. Nggak jauh. Apa sih uang nomor 6 lah. Rumah juga nomor 6. 1 sampai 5 kan Pancasila. Selesai Pancasila langsung pikir uang ya. Itulah penting ya. Nanti saya bagi tips. Ini mohon maaf, saya ini dulu sales juga. Saya untuk urusan marketing, wah saya luar biasa. Saya itu cita-cita saya ini, boleh ya saya cerita background saya ganti sedikit aja. Cita-cita saya itu sederhana, pengen jadi orang kaya. Mungkin itu jarang. Saya yakin Bapak Ibu sama ya? Oh, cita-cita kebanyakan orang berarti. Saya itu pengen kaya tapi nggak sombong. Seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Anda tahu? Wah, jauh. Wah, calon dong fitnah itu.
Nih saya beritahu, ternyata orang terkaya di Indonesia sekarang ini bukan seperti yang di majalah, di media, di berita, bukan. Orangnya sederhana, nggak pernah pamer. Namanya Kamidi. Anda tertawa karena nggak tahu. Saya tahu persis. Orang terkaya di Indonesia itu Kamidi. Dia hampir punya semuanya. Coba kalau Anda lihat nih iklan-iklan dimanapun dijual tanah ratusan hektar, rumah mewah, mobil mewah, hubungi Kamidi. Nomornya berapa? Ini semua punya Kamidi. Nomor handphonenya aja ganti-ganti banyak. Baru handphonenya tuh jumlahnya udah nggak terhitung. Dan hebatnya Kamidi ini, walaupun kaya, coba iseng nanti Anda telepon kalau lihat iklannya, nomornya. Pasti dia nggak ngaku Kamidi. Ngakunya Selamat lah, Hendrik lah, Johan lah. Nggak mungkin dia ngomong, ya saya Kamidi, nggak mungkin. Nggak pamer. Saya pengen kayak Kamidi. Dan nggak sombong. Itu yang penting. Tepuk tangan buat Kamidi. Gitu. Makanya dulu sejak kecil saya melatih Kamidi. Saya melatih marketing lah, jual beli. Dulu saya ingat, makanya begitu saya cari kerja, saya pertama kali dulu ya kayak perusahaan properti gitu yang lama. Jasa SMA waktu itu. Saya ngelamar pekerjaan, sampai tes sudah terakhir interview, tanya, Anda pengen posisi apa? Ya minim direktur operasional lah. Ya saya tahu diri bekal cuma ijazah SMA. Ya minim direktur operasional apa? Apa kamu sudah gila pengen jadi direktur? Sejak itu mohon maaf Bu, saya nggak pengen jadi direktur. Karena syaratnya jadi direktur ternyata harus gila. Anda nggak percaya karena nggak ngalami. Saya ngalami sendiri. Ditanya posisi pengen apa? Ya minim direktur. Apa kamu sudah gila? Berarti kan syaratnya itu. Kalau belum nggak bisa. Coba kalau saya jawab waktu itu, sudah Pak, mungkin saya jadi direktur. Maksudnya itu gila kerja, bukan gila yang lain. Tuh, makanya waktu akhirnya saya pindah nyari kerja lain lagi. Akhirnya saya keterima di waktu itu ini dealer motor. Taruh di sales. Wah, pas saya tuh latih jual beli marketing, pengen kayak Kamidi, ditaruh di bagian sales. Oh, saya sukses yakin ya. 3 bulan masa percobaan itu kontrak 3 bulan. Kecil. Jualan motor gampang. Banyak kan pasti kebutuhan motor. 3 bulan saya kerja mati-matian. Dipecat. Bener. 3 bulan karena apa? Selama 3 bulan 1 motor pun nggak terjual. Tapi anehnya, saya nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Bener. 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Nggak sampai setengah tahun tuh separuh perabot rumah itu terjual. Berarti kan bakat salesnya tinggi. Cuma munculnya di saat yang kurang tepat. Bener tuh, susahnya mikir waktu itu. Udah punya anak, punya istri, udah punya tanggungan, nganggur, puyeng saya. Akhirnya disitulah ketika beban itu luar biasa, saya menemukan kunci kehidupan. Jangan tepuk tangan dulu. Saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang lagi. Ternyata kunci kehidupan yang tertinggi adalah, ini Anda perlu catat ini. Dalam profesi apapun, pekerjaan apapun, dan tanggung jawab sebesar apapun, kuncinya ada satu. Yang tertinggi adalah ikhlas dan pasrah. Benar. Tapi
dengan catatan kita sudah berusaha maksimal dengan cara yang benar ya. Bukan kita bertopang dagu nggak ngapa-ngapain berharap pasrah, berharap nggak seperti itu. Kita berusaha maksimal dengan cara yang benar. Setelah itu ikhlas pasrah. Pasti semua beban akan hilang, akan turun minim. Contohnya saya, ketika saya nganggur nggak ada pendapatan, punya anak, punya istri, beban sangat tinggi. Ikhlas, anak istri saya pasrahkan mertua, langsung beban turun. Ikhlas dan pasrah. Silakan dicoba. Saya coba mesti efektif itu. Kalau beban ekonomi tinggi, anak istri saya ikhlas, saya pasrahkan mertua, langsung turun bebannya. Sampai sekarang masih seperti itu saya coba. Efektif. Itu kunci kehidupan. Tapi dalam bekerja ada dua hal yang saya pegang teguh. Saya sekarang mungkin orang lihat wah enaknya, tapi dulu luar biasa perjuangan. Makanya sampai saya urusan kerja ada dua hal yang saya pegang teguh. Dalam kaitan pekerjaan, yang pertama, pekerjaan itu seberat apapun akan terasa ringan kalau tidak kita kerjakan. Bisa pegang teguh. Benar. Yang kedua, pekerjaan sebesar apapun kalau kita kerjakan bareng-bareng akan terasa rame. Dua ini prinsip saya pegang teguh. Ya, silakan dipraktekkan. Pekerjaan sebelum rame kerjakan bareng-bareng pasti rame. Selesai atau nggak selesai urusan lain, bikin rame. Itulah hidup saya. Karena dulu saya itu hormati ibu saya ya. Tepuk tangan buat wanita-wanita yang ada di sini. Tinggal ada laki-laki yang sombong dengan wanita itu belum mengerti kunci kehidupan. Karena kalau Anda tahu, harusnya laki-laki itu semuanya tidak boleh ada satupun yang sombong kepada wanita. Terutama ibu saya itu ibu kita maksudnya. Saya itu paling hormat pada wanita, terutama ibu saya. Kalau dibandingkan, mohon maaf, dengan orang lain, jangankan orang lain, dengan negara lain pun ya. Dengan negara ya, dibandingkan ibu saya itu gak ada apa-apanya. Menurut saya, ibu saya ini luar biasa, tahun 69, silakan dibuka. Silakan Anda googling di Yahoo. Masa Ecep Jalumas gaptek nggak pernah googling di Yahoo? Hah? Googling di? Berarti kalau di Yahoo Anda yahing gitu. Nggak enak. Saya tuh kalau mau googling, saya masuk yahoo.com, saya ketik google.com, baru googling. Itu lebih cepat menghabiskan kuota. Silakan browsing. Tahun 69 ada seorang astronot Amerika namanya Neil Armstrong. Itu tercatat manusia pertama yang mendarat di bulan. Tahun 69, satu orang astronot Amerika, negara sebesar itu langsung pengumuman ke seluruh dunia. Baru satu orang, kan lebay. Bandingkan dengan ibu saya sejak saya kecil, kalau sore ibu saya pakai kerudung rapi gitu. Saya tanya, Bu mau kemana? Mau 7 bulan. Ibu saya 7 bulan nggak terhitung, nggak pernah pengumuman kemana-mana. Dan sebelum Isya pasti sudah pulang. Padahal saya tanya, Bu mau kemana? 7 bulan. Berangkat jam 5 sebelum maghrib, sebelum Isya sudah balik. Apa nggak hebat ibu saya? Neil Armstrong itu sampai sebulan lebih baru balik. Ibu saya nggak sampai 2 jam. Bulan balik. Nggak pengumuman, nyantai-nyantai. Saya sangat bangga ibu saya. Sekarang Amerika, coba lihat. Amerika itu baru meneliti sekarang. Suatu saat manusia seperti kita bagaimana sedang diteliti supaya bisa bertahan hidup di bulan, bukan hanya di bumi, bulan, planet lain. Baru diteliti bagaimana manusia bisa bertahan hidup di bulan. Ibu saya sejak saya kecil sudah mengajarkan pada saya, bukan hanya bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Bulan Januari ke Februari kemarin udah ngajarin ibu saya bertahan hidup bukan hanya di bulan, tapi dari bulan ke bulan. Apa nggak hebat ibu?
Makanya nggak ada ngalahin ibu saya. Makanya dulu waktu pertama lulus SMA saya kan pengen kuliah, Bu saya kuliah. Ibu saya tegas, saya pertama kali yang saya minta izin ibu saya. Udah ya Nak, makanya saya nggak kuliah. Maksudnya udah ya Nak, nggak usah kuliah, biayanya mahal. Gitu. Makanya saya langsung cari kerja itu, menikah cari kerja. Dan memang hidup itu berat. Kadang-kadang kita ini kalau tidak konsisten, hidup ini akan semakin berat. Tantangannya semakin berat. Dan kenapa saya yakin Galumas ini akan berkembang luar biasa? Karena saya melihat agent-agent yang luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Ini walaupun datang dari bermacam-macam latar belakang tapi kompak. Orang kompak itu kelihatan, baru duduk sudah kelihatan. Tanpa ada yang mengomando semua ngadep ke sini. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin. Ini orang kompak. Pertahankan dulu ya. Lihat duduknya aja nih, loh yang cantik, gerombol yang cantik ya kan. Yang ganteng lo, gerombol yang ganteng. Yang jelek nyebar. Tapi bener, kalau jelek jangan menggerombol, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Bener ini sudah bener. Tapi tetap semangat bagi yang jelek ya. Kalau Anda merasa jelek itu Anda lebih mulia daripada merasa cakep. Orang yang merasa jelek itu ada kemungkinan sebenarnya cakep. Tapi kalau orang merasa cakep, nah itu sudah pasti jelek. Makanya lebih mulia merasa jelek. Makanya tepuk tangan buat yang jelek. Tepuk tangannya kewenceng. Gak apa-apa, tetap semangat. Gak apa-apa. Jelek itu hanya casing kok. Iya kan? Kan dalamnya belum tentu bagus. Jadi bagi yang jelek tetap kita beri semangat ya. Jangan pernah minder jadi orang jelek. Jadi pesan saya buat yang jelek, jangan takut mencintai orang lain. Ya, karena yang harusnya takut yang Anda cintai. Kalau Anda jelek kok. Yang Anda cintai pasti takut. Jangan Anda yang takut. Jangan mengambil porsi takut orang lain. Tapi ini saya mohon maaf, saya itu orang yang tidak mau menilai terutama fisik ya orang lain. Tapi saya punya tetangga, ini kata orang satu kampung, tetangga saya ini jelek. Kata orang satu kampung, saya sih setuju sama orang kampung. Tapi saya nggak ngomong dia jelek. Tetangga saya itu jelek, tapi jangan salah, pacarnya banyak. Bener, jelek-jelek juga sih. Tapi menurut saya salut dengan tetangga saya yang jelek ini. Karena apa? Dia punya hati yang teguh, hati yang kuat. Karena apa? Bisa punya pacar banyak jelek-jelek itu kan hatinya berarti kuat. Loh, kalau orang punya pacar cantik, punya pacar ganteng itu kan hatinya mau, ya kan? Tinggal bagaimana caranya dapat. Tapi punya pacar jelek itu kan hati pasti melawan sebenarnya. Tapi kalau dia bisa punya banyak itu kan berarti dia bisa melawan kata hatinya. Kuat berarti hatinya. Itu yang saya salut. Jelek itu adalah anugerah. Percaya semua yang di dunia ini, semua cobaan itu pasti ada akhirnya. Bukan cobaan yang jelek-jelek saja. Orang tertawa ada berhentinya, orang nangis ada endingnya, ya percayalah orang jelek juga meninggal kok. Jadi begitu meninggal sudah tidak tersisa menjadi orang jelek, mumpung belum nikmati kejelekan. Itu ciri khas pertanda. Makanya kompak. Ya kan? Kalau sudah kompak apa? Kenapa saya yakin ke depan Galumas dan agennya akan luar biasa berkembang? Satu, Anda kompak, kedua, sehat. Orang sehat itu seperti ini. Jelas indikasinya apa? Tertawa. Tertawa itu indikasi orang sehat. Yang tidak sehat, yang ditertawakan. Pesan moralnya apa? Saya merelakan kesehatan saya siang ini demi kesehatan Anda semua. Nggak masalah, saya dianggap gak sehat, yang penting Anda semua sehat. Itu.
makanya sering diundang. Bu Stefani bukan, jangan dimasukkan nanti Bu ya, dimasukkan agenda aja Bu. Jadi itu, sehat itu jelas. Orang sehat itu seperti, ada yang perokok ya? Ini tahun 2017 loh, masih ada yang perokok. Mohon maaf, saya ini anti rokok. Saya sejak kecil anti rokok, makanya sekarang saya perokok. Saya itu gini, saking antinya rokok, jadi saya pengen rokok itu kalau bisa nggak ada di muka bumi. Semangat saya gitu. Setelah saya dewasa, saya pikir kalau saya bakar pabrik rokok kan saya masuk penjara. Makanya supaya rokok nggak ada di muka bumi, saya bakar 1%. Supaya habis. Anti rokok. Jadi yang tidak merokok itu bukan anti rokok, karena Anda membiarkan rokok tetap ada. Kalau saya bakar biar habis. Nanti ya. Kesel dah sama rokok. Anti rokok. Tapi bagi yang sudah terlanjur merokok, yang tidak merokok jangan pernah coba-coba karena itu berbahaya. Tapi yang sudah terlanjur seperti saya, ini sesama perokok ya, yang sudah terlanjur aja ya, jangan pernah takut mati kalau merokok. Semangat. Jangan takut mati kalau merokok, kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Oh rokoknya mati bingung apa? Ambil korek nyalain beres. Jangan takut mati kalau merokok. Mati, ambil korek. Beres. Kalau nggak bawa korek pinjam temennya. Ini masih banyak yang jomblo nggak nih? Masih banyak yang jomblo. Jadi saya doakan setelah acara ini bagi yang jomblo mudah-mudahan nemu jodoh secepatnya. Nah, tapi orang bertanggung jawab, namanya nemu tolong dikembalikan ke yang benar. Kalau nemu jangan dibawa pulang. Itu nggak tanggung jawab. Laporkan ke polisi. Pihak berwajib ya, nemu kok dibawa pulang. Tapi ya ini yang cewek yang jomblo ya, kalau pengen tahu laki-laki karakternya apa, baru kenal, oh ini karakternya kayak apa nih, lihat dari cara bawa rokok tadi. Lu bener, kalau Anda ketemu laki-laki kemana-mana cuma bawa korek, nggak pernah bawa rokok, itu karakternya optimis. Iya. Karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Kemana-mana cuma ngantongin korek. Pasti nanti dapat. Yakin, optimis. Tapi kalau kemana-mana cuma bawa rokok, nggak pernah bawa korek, itu karakternya pesimis. Karena dia selalu khawatir, wah nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Khawatir terus, pesimis. Ada lagi, kemana-mana nggak pernah bawa rokok, nggak pernah bawa korek. Nah ini pengemis. Modalnya cuma paru-paru. Keterlaluan kalau. Jangan dipacari kalau. Gak modal. Ngerokok korek aja nggak bawa. Modalnya cuma paru-paru. Ya. Jangan melihat laki-laki ini tips dari saya. Kalau laki-laki yang masih jomblo, kalau pengen tahu karakter wanita dari pakaian dan cara duduk. Nah, cara duduk itu menentukan. Kalau duduknya, nah ya seperti yang depan. Walaupun pakai celana panjang, tetap duduknya begini. Nah, apalagi kayak ibu ini dah dompet tas dipegang. Ini tipe wanita yang protektif. Melindungi barang berharga. Dompet, tas kita gitu, handphone. Tapi kalau ada juga yang mentang-mentang duduknya di tengah pakai celana panjang, duduknya buka-buka dikit. Ini tipe yang karakternya relatif, relatif. Tapi ada juga yang sembrono, yang
mentang-mentang pakai celana panjang duduk di pojok belakang, duduknya ngangkang. Nah, ini tipe kesukaan saya. Patriotik dan nasionalis. Karena kalau lihat ini saya jadi ingat, di sana tempat lahir. Kalau lihat jadi pengen pulang kampung. Itu cara duduk, cara berpakaian juga kelihatan. Kalau nggak sempat melihat cara duduknya, cara berpakaian. Kalau ada wanita suka pakai blazer, ya kayak Mbak Ibu ini, Ibu Mila suka pakai blazer ini. Nah, kalau ada wanita yang gaya pakaiannya sering pakai jaket, blazer, kalau PDKT ini cowok-cowok ajak jalan-jalan ke objek wisata gunung. Karena ini tipe wanita yang suka objek wisata yang berhawa dingin. Makanya sering pakai blazer, jaket gitu. Tapi kalau suka pakai katun, batik yang adem-adem itu, kalau PDKT ajak jalan-jalan objek wisata pantai. Karena dia wanita yang suka objek wisata berhawa panas, makanya pakaiannya nggak terlalu tebal. Nah, kan suka mana-mana suka pakai daster, rok mini, tank top. Nah, ini tipe wanita yang suka dijadikan objek wisata. Jangan dipajang. Ini jangan didekati. Ini bisa-bisa baru dekat aja udah bayar peron. Ya, betul. Tapi itu laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki. Tapi kalau secara umum, nah alam itu banyak mengajarkan pada kita. Secara umum kita pengen tahu ini orang baik atau tidak baru kenal itu. Secara umum laki-laki atau wanita. Pakai hukum alam. Saya beri tipsnya. Baru di sini saya buka. Tahun 2016 sudah sering di mana-mana. 2017 baru bisa. Tipsnya begini, pakai hukum alam. Hukum alam itu selalu kebalikan, ada siang, ada malam, laki-laki, perempuan, hitam, putih, ya kan? Prinsipnya begini, orang baik sering berkata tidak baik. Orang tidak baik sering berkata baik. Paham? Ini harus ada yang paham loh, saya juga nggak paham loh. Jadi orang baik sering berkata tidak baik. Orang tidak baik sering berkata baik. Misalnya cowok baru kenal cewek, ini bagian cowok, coba dites dulu. Kasih pertanyaan. Baru kenal, Dek boleh saya cium? Tunggu jawabannya. Kalau dia jawab baik mas, itu berarti wanita tidak baik. Paham ya? Tapi kalau Dek boleh saya cium, oh itu tidak baik mas, ah ini wanita baik. Karyawan, ayo bolos yuk, baik, nah ini karyawan tidak baik. Ayo bolos yuk, ayo korupsi yuk, oh itu tidak baik, nah ini karyawan baik. Paham ya? Nah, orang baik sering berkata tidak baik, orang tidak baik sering berkata baik. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, kalau kata penghubung nggak berlaku. Itu kalau untuk jawaban baik tidak baik. Lepasan lagi. Jadi intinya itu hukum alam dipakai. Lagi ya, sehat ya bagi yang merokok. Tapi pesan saya nih, kalau jangan niru saya ini ngerokok saya gunakan indikator kesehatan. Ya, kalau saya ngerokok enak, saya sehat. Kalau ngerokok, waduh, hambar gitu, sudah nggak fit. Biasanya saya gitu ke dokter. Dan kesimpulannya benar. Seluruh dokter yang pernah saya datangi, merokok hanya untuk orang sehat. Bener. Karena kalau saya ke dokter pesannya sama, Cak, nih rokoknya istirahat dulu lagi sakit. Nanti kalau sudah sembuh, sudah sehat, boleh ngerokok lagi. Berarti merokok untuk orang sehat. Yang tidak merokok orang sakit, lebih sehat. Yang tidak merokok lebih sehat, bukan sakit. Dulu saya sebelum kepala 4 umur saya itu sakit sedikit ke dokter, sakit sedikit ke dokter. Ini ada yang keluarga dokter ya, mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud apa-apa, cuma dari pengalaman saya. Sejak umur saya kepala 40 tahun ke atas ini, saya kapok ke dokter. Karena dokter di Indonesia ini apa ya? Kepo. Bukan kepo, lebih dari itu. Ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Kalau kepo masih biasa. Ini ngurusi hal-hal yang bukan urusannya.
Karena terbukti, saya waktu itu umur awal-awal 40 tahun, saya meriang periksa ke dokter. Ditanya macam-macam, oke lah. Satu pertanyaan yang bikin saya emosi. Calon dong punya gula. Ini dokter sudah nyampuri urusan dapur saya. Iya, saya mau punya gula, punya garam, punya cabai, itu kan urusan saya. Kenapa dokter nanya? Ya, dengan kondisi meriang saya langsung berdiri, dok mohon maaf, saya kesini meriang mau periksa bukan mau rujaan. Ditanya punya gula, emang mau rujaan apa? Sejak itu saya kalau sakit nggak ke dokter. 2 minggu yang lalu saya pusing, saya nggak ke dokter. Saya sampai pusing mikirin pusing saya. Tapi ya, ini pesannya ke perokok ya, ini silakan dicoba yang perokok. Mulai sekarang silakan dicoba. Paling enak dan paling nikmat adalah berhenti merokok. Paling enak, paling nikmat berhenti merokok. Jangan sambil lari-lari. Berhenti, duduk, ngopi, baca koran. Enak. Harus berhenti. Wah, paling nikmat, paling enak berhenti merokok. Waduh. Jadi jangan sambil lari-lari, harus berhenti ngopi. Silakan dicoba, paling enak itu berhenti ngopi, baca koran itu loh. Jangan sambil lari-lari, gak enak, kesel. Harus berhenti. Saya berani bicara seperti ini karena saya berhadapan dengan orang yang pintar-pintar. Jadi Anda tahu mana kata-kata saya yang benar, mana-mana yang tidak salah. Itu tadi, sehat ya. Saya yakin karena Anda kompak, Anda sehat. Nah, yang dibutuhkan lagi di dunia seperti Anda ini adalah apa? Seperti yang saya punya, sabar. Sabar. Loh, orang dunia marketing itu harus sabar. Kalau nggak sabar nggak akan berhasil. Sabar itu modal utama. Saya ini benar-benar. Saya yakin kenapa? Saya yakin Anda orang sabar. Lihat, Anda nunggu saya lucu, ketawa. Kalau nggak lucu ditunggu sampai lucu. Itu kan karakter orang sabar. Coba kalau nggak sabar mungkin saya udah dilempar botol. Berarti Anda sabar semua. Dan sabar itu harus dilatih. Bukan tidak bisa. Orang yang nggak sabar pun kalau mau melatih bisa jadi sabar. Saya ini melatih sabar sejak kecil, sejak SD. Dulu sekolah zaman SD saya itu masuk jam 7. Teman saya setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar. Nah ini sekolah jam 7 kok setengah 7 nggak sabar. Ada jam 6:15 sudah datang. Lebih nggak. Saya kan latih kesabaran. Sekolah masuk jam 7, saya setengah 8. Kadang jam 8. Marahin sama guru. Aneh, muridnya sabar, gurunya nggak sabar. Aneh. Dulu ulangan saya gitu kan, ulangan 60 menit gitu. Teman saya katanya pinter, baru 30 menit sudah dikumpulkan. Waduh, itu kan nggak sabar, buru-buru. Waktunya 60 menit baru 30 menit dikumpulkan. Nggak sabar. Katanya pinter, saya nyontek nggak boleh. Aneh. Saya curiga mungkin sebenarnya dia itu nggak pinter. Makanya saya nggak boleh nyontek, karena takutnya kalau saya nyontek dia ketahuan kalau nggak pinter. Kalau saya kasih teman saya tawari, nyontek aku nggak? Saya tawar, biar ada teman nggak naik kelas. Saya itu sabar, ulangan 60 menit ya 60 menit. Kadang sampai ditarik-tarik guru baru saya berikan. Sabar saya. 2 tahun saya nggak naik kelas. Saya dikeluarkan sama kepala sekolah. Yang nggak naik 2 tahun sabar kok kepala sekolahnya nggak sabar. Hati-hati milih sekolah buat anak. Nanti korban seperti saya. Guru sama kepala sekolahnya nggak sabar.